Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang filsafat. Dan materi kita hari ini saya beri judul berkenalan dengan filsafat. Oke. Apa yang terpikir jika kalian mendengar kata filsafat? Apakah filsafat itu membawa kepada kesesatan, membawa kepada kebingungan, atau hal-hal yang tidak penting? Ada yang mengatakan bahwa filsafat itu bagai daftar menu makan yang enak tapi tidak ada makanannya, sesuatu yang mengawang-awang, atau bahkan filsafat itu adalah seperti sesuatu yang dekat dengan kekafiran. Baiklah, kita dengarkan dulu pendapat beberapa ahli tentang filsafat ini. Nah, kata bokap, lo harus belajar filsafat, paling nggak S1, biar nggak ngerepotin, karena biasanya orang bego ngerepotin. Gitu. Serius, kata bokap, orang bego tuh ngerepotin, nasibnya jelek gitu. Jadi udah, lo belajar filsafat, nata pikiran, biar enak. Karena kadang misal, kayak kita ya, ngobrol tentang satu hal. Definisi kita tuh tentang satu hal ini berbeda dua orang tuh. Nah, itu yang bikin rusuh sebenarnya. Apa tujuannya dengan filsafat? Apakah bisa membuat lebih baik? Minimal sumber kebegoan itu gak dari kita, pertama, dan yang kedua kita tahu bahwa orang itu bego, ya udah kita gak ladenin. Karena kalau kita ngeladenin orang bego, itu kata Imam Syafi'i kerugiannya dua. Pertama, kita harus cosplay jadi orang bego, dan itu capek. Dan yang kedua, sebaik-baiknya barang KW pasti lebih baik yang asli gitu. Yang asli pasti menang gitu. Lo walaupun sok bego, tetap yang bego menang pasti. Orang Indonesia menganggap kalau belajar filsafat pasti jadi ateis gitu. Nah, itu kan pikiran dangkal gitu kan. Di Indonesia pelajaran filsafat itu diberikan semester-semester akhir, bahkan dasar yang sangat pendek. Di Prancis itu anak SMP udah diajarin filsafat. Jadi dari awal mereka filsafat itu sebetulnya adalah kemampuan untuk menginterupsi argumentasi, memotong argumentasi supaya bisa dicari jejak awal dari argumen Anda apa itu. Jangan udah panjang ternyata jejaknya palsu, akarnya akar serabut. Kita mau cari akar tunggangnya tuh, yang memegang ke tanah itu. Orang belajar filsafat itu dia bisa menganalisis dan mengkonstruksi argumen secara tepat. Ada apa-apa dia bisa menyusun dasarnya. Oke, dari ketiga pendapat tadi tentang filsafat, yang pertama tadi adalah dari Habib Hussein Jafar. Beliau adalah pendakwah dan juga alumni filsafat Islam dari UIN Jakarta. Kemudian yang kedua adalah dari Rocky Gerung, seorang yang cukup dikenal di Indonesia, dosen filsafat dari Universitas Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah Dr. Fahrudin Faiz, dosen filsafat Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Apa kira-kira yang didapatkan tentang filsafat? Apakah masih penasaran apa itu filsafat? Oke, filsafat pada materi ini adalah kita bedakan dengan falsafah. Karena falsafah biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia seperti sebagai ideologi, worldview, atau sistem gagasan dasar mengenai kehidupan yang dihayati sebagai pegangan. Jadi falsafah biasanya orang bisa pakai itu falsafah negara, falsafah Jawa, falsafah bangsa, falsafah Melayu, Buddhisme. Itu adalah falsafah dipahami sebagai ideologi atau pandangan dunia atau worldview. Nah, filsafat dalam hal ini sebagai sebuah induk ilmu atau sebagai filsafat sebagai ilmu. Maka yang akan kita bahas hari ini adalah apa itu filsafat, kemudian pengertian epistemologis, pengertian terminologisnya, kemudian ciri persoalan filsafat dan ciri pemikiran filsafat, kemudian kedudukan filsafat di antara ilmu-ilmu yang lain, dan hubungan filsafat dan agama. Dan saya tambahkan satu lagi, yaitu bagaimana relevansi filsafat terhadap pemikiran Islam dan moderasi beragama.
Oke. Pertama, pengertian filsafat secara etimologis ini. Filsafat berasal dari kata philos atau phrein atau philein, love, dan kata sophia atau sophos yang berarti wisdom. Jadi filsafat adalah philos dan sophos, artinya adalah cinta kebijaksanaan. Apa pengertian dari kebijaksanaan ini sebenarnya? Ya, kita belajar dari Pak Farudin Faiz, apa makna dari Filsafat itu cinta kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu orang yang ngerti kapan maju, kapan mundur. Itu bijaksana. Bijaksana. Kapan harus berhenti, kapan harus lanjut. Sehingga ya gak akan overthinking. Iya, tidak akan overthinking. Jadi makanya kalau ada orang, wah filosof itu ngeyelan, nggak bisa kalah kalau debat. Kalau ada orang sangat ngeyelan, bagi saya malah bukan filosof. Iya. Iya. Justru dia Jadi, nggak iya, tahu diri. dia tidak tahu titik kebenaran di mana yang saya harus berhenti. Oh ini sudah. Jadi kalau orang ngeyel itu kan salah benar, dia ingin menang. Iya. Nah kalau orang tipenya ini bagi saya malah bukan filosof. Justru filosof itu orang yang mau, oh iya engkau lebih benar. Itu bagi saya filosof. Dia mau berkomitmen pada kebenaran, bukan pada egonya. baik itu dari penjelasan tentang kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan itu adalah posisi kita mengetahui bisa menempatkan diri terhadap orang lain, mampu bersikap berakhlak, mampu memanage suatu kebenaran itu. Misalnya, jadi tidak semua hal itu harus kita katakan meskipun itu kebenaran gitu. Mungkin itu memerlukan sebuah kebijaksanaan. Misalnya ada orang, mohon maaf, misalnya dia berjalan, dia tidak punya kaki misalnya. Apakah kita ketika kita memanggil dia dengan sebutan, mohon maaf, misalnya si pincang, apakah itu kan itu sebuah kebenaran, tapi apakah kita memanggilnya dengan istilah itu? Nah, itu memerlukan kebijaksanaan. Makanya filsafat adalah cinta kebijaksanaan. Meskipun banyak yang mengkritik bahwa para filosof itu baru mencintai kebijaksanaan, belum memiliki kebijaksanaan. Artinya berproses terus mencari kebijaksanaannya. Oke, setelah tadi secara istilah adalah filosofi cinta kebijaksanaan, kemudian setelah secara bahasa, sekarang secara istilah, filsafat adalah sebagai disiplin ilmu mengenai hakikat terdalam segala sesuatu dengan menerapkan prosedur berpikir ilmiah, yakni metode logis, analitis, seraya memanfaatkan bahan-bahan dan hasil-hasil pemikiran yang absah. Dari Haidar Bagir, buku Filsafat Islam. Jadi kata kunci yang bisa kita pahami di sini adalah filsafat sebagai disiplin ilmu, artinya sebagai sebuah kajian keilmuan tentang hakikat terdalam segala sesuatu. Apa itu hakikat terdalam segala sesuatu? Hakikat terdalam sesuatu adalah segala sesuatu itu intisarinya pada apanya. Misalnya pada handphone. Kalau handphone, hakikat terdalamnya pada apanya sebenarnya? Apakah pada kameranya? Apakah pada casingnya? Atau pada fungsinya sebagai alat komunikasi? Nah, itu adalah hakikat terdalam sesuatu. Apakah handphone kalau tidak ada kameranya tidak bisa dianggap handphone? Kalau saja masih bisa dianggap handphone. Tapi kalau handphone tidak bisa digunakan sebagai alat komunikasi, maka ia kehilangan hakikat terdalam dari handphone tersebut itu. Atau pada manusia misalnya, hakikat terdalam pada manusia adalah pada akalnya. Maka manusia yang tidak punya kaki ya masih sebagai manusia, tidak punya tangan misalnya masih sebagai manusia. Tapi kalau dia tidak punya akal, maka akan berkurang nilai kemanusiaannya. Itu maksudnya hakikat terdalam segala sesuatu itu. Oke, semoga dapat dipahami. Jadi filsafat itu adalah hakikat terdalam segala sesuatu itu. Dan kita disiplin ilmu yang mengenai hakikat terdalam segala sesuatu. Oke, pengertian yang lain secara terminologis, filsafat diartikan sebagai suatu sikap, metode berpikir, kelompok persoalan, kelompok teori,
analisis kritis bahasa dan istilah, yang terakhir adalah pemahaman yang komprehensif. Filsafat juga sebagai refleksi atau perenungan yang rasional, kritis, dan radikal atas hal-hal pokok atau penting dalam hidup, dari Profesor Dr. Bambang Sugiarto. Refleksi yang artinya adalah perenungan atas hal-hal penting dan mendasar dalam hidup, yang berbeda dengan disiplin ilmu lain yang kebanyakan eksperimentasi seperti sains. Jadi perenungan di sini adalah kita mampu melihat sesuatu itu secara ada jarak dengan realitas. Kita mau memilah hal-hal yang telah kita lakukan. Kalau kita sebagai manusia misalnya, ada yang disebut sebagai kesadaran sutradara dan ada yang disebut sebagai kesadaran aktor misalnya. Nah, ketika kita di pagi hari ini, kita cenderung sebagai aktor. Artinya kita bekerja, belajar, beraktivitas dalam satu hari itu, bertemu dengan orang-orang dan sebagainya. Kita sebagai aktor ini. Namun ketika malam hari, kita cenderung sebagai sutradara, yang mana kita bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang diri kita lakukan pada siang hari tadi. Nah, itu sebagai disebut kesadaran sutradara. Itu salah satu contoh dari refleksi atau perenungan. Nah, tapi perenungan yang dimaksud di sini adalah perenungan yang rasional, refleksi yang rasional, sebuah perenungan yang bebas, free thinking, yang tidak berdasarkan wahyu, tradisi atau apapun, namun berdasar semata-mata atas common sense atau rasional. Jadi benar-benar perenungan yang bebas, yang berdasarkan pada akal sehat. Maka dasarnya adalah masuk akal atau tidak masuk akalnya sesuatu itu. Maka pada titik awal ini filsafat tidak mesti ada kaitannya dengan wahyu atau kitab suci dan sebagainya. Meskipun pada abad pertengahan di barat misalnya, aktivitas filsafat erat kaitannya dengan dunia teologi seperti filsafat Islam dan filsafat barat. Bahkan di filsafat Islam sendiri kalau sekarang sangat terkait dengan wahyu. Bahkan filsafat itu dianggap, kalau di prodi IAT ini, filsafat dianggap mampu, filsafat Islam terutama adalah mampu menjelaskan beberapa teks-teks Al-Quran. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kritis tadi. Filsafat juga perenungan yang kritis. Artinya apa kritis? Yaitu tidak ada tabu untuk dipertanyakan. Segala hal apapun bisa dipertanyakan dalam filsafat. Kritik. Bahkan yang paling tabu dalam filsafat itu misalnya tentang ketuhanan. Itu dipertanyakan dalam filsafat. Kenapa? Dan apa? Apa hakikatnya, tujuannya apa? Maka konsekuensi dari kekritisan ini, orang yang belajar filsafat resikonya ia akan menjadi gelisah karena semua hal menjadi rumit dalam filsafat. Ya, karena kekritisan ini orang akan terus bertanya dan akhirnya dia menjadi rumit. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah kegelisahan atau kebingungan dalam filsafat itu adalah sebagai jalan, sebagai metode, bukan sebagai tujuan. Oke? Bukan sebagai tempat tinggal, tapi sebagai jembatan. Jembatan menuju mana? Jembatan menuju sebuah keyakinan. Maka jangan sampai ketika dia sudah gelisah terus dia berhenti di situ. Dia harus konsisten dan bertanggung jawab sampai mendapatkan jawabannya. Kemudian yang selanjutnya adalah karakteristik filsafat radikal, dari kata bahasa Latin radix yang berarti akar. Mengakar artinya segala sesuatu itu sampai ke akar-akarnya, sampai ke fundamentalisnya.
Oke, selanjutnya adalah ini ciri filsafat: reflektif, rasional, kritis, radikal, konseptual, koheren dan konsisten, sistematis, metodis, komprehensif, dan bebas tanggung jawab. Konsisten, rasional tadi sudah dijelaskan. Radikal artinya berpikir secara mengakar dan sampai pada ujung kedalaman, hingga dalam filsafat tidak ada yang dapat ditutupi kebenarannya. Tulisannya radikal dapat diartikan berpikir secara mendasar atau mengakar. Adapun maksud mendasar atau mengakar di sini adalah bila pemikiran itu menukik atau berusaha mencari sumber pemikiran dan bermaksud mencapai hakikat dan esensi sesuatu. Pemikiran yang radikal juga bersifat komprehensif atau menyeluruh. Jadi semua ini adalah satu kesatuan sebenarnya. Konseptual artinya adalah berdasarkan sebuah konsep pengetahuan. Koheren konsisten artinya dia harus tetap dan statis. Sistematis artinya dia harus berdasarkan urutan, runut. Metodis artinya adalah berdasarkan dengan langkah-langkah yang jelas. Komprehensif artinya menyeluruh, sebagaimana pemahaman orang buta yang ingin mengetahui gajah, maka ia harus meraba seluruh bagian dari tubuh gajah. Kalau ia hanya meraba bagian belalainya, maka ia akan menyimpulkan bahwa gajah itu adalah panjang seperti ular. Nah, maka ia perlu pemahaman yang komprehensif, menyeluruh. Maka ia harus meraba seluruh bagian dari gajah. Bebas, filsafat bebas, tapi harus bertanggung jawab, harus selesai untuk menjawab sebuah pertanyaan dari seseorang itu. Baik, bagaimana kedudukan filsafat di antara ilmu lain? Filsafat sebagai adalah mother of knowledge. Pada awalnya ini adalah melawan mitologi Yunani, seperti Sokrates yang menentang pemikiran kaum sofis. Baik, nanti akan kita bahas di bagian filsafat Yunani kuno. Oke, ini penjelasan dari filsafat sebagai induk pengetahuan. Rocky Gerung pernah berkata, Filsafat kan dulu disebut mother of all sciences, itu ibu semua pengetahuan. Kan dulu cuma ada satu ilmu tahun 300 sebelum Masehi itu di Yunani itu, orang belajar filsafat dia mesti belajar matematik, belajar sastra, belajar metafisik, termasuk di dalamnya teologi, belajar geologi. Jadi filsafat sebetulnya adalah sumbuh dan sumber dari semua pengetahuan. Belakangan baru jadi terpolarisasi. Semua filsuf pasti ngerti ekonomi itu, ngerti ilmu pengetahuan alam, sastra, macam-macam. Jadi kalau belajar filsafat itu kayak ngasih payung pada ilmu yang lain. Dengan cara itu kita bisa bikin crossfire antara satu ilmu dengan kayak gue ngomongnya serius banget sekarang ya. Gak apa-apa Bang. Filsafat itu semacam peralatan untuk mengamankan argumentasi. Kalau bolong di sini kita bisa tutupi dengan argumen lain. Bolong di ekonomi, di politik masih bisa disuplai. Jadi kalau orang bolong di fisika disuplai dengan filsafat ilmu. baik. Jadi filsafat sebagai induk dari semua pengetahuan yang melahirkan banyak ilmu pengetahuan. Ada filsafat umum, filsafat khusus, ada metafisika, epistemologi, aksiologi, ontologi, teodisi, kosmologi, epistemologi dasar, meteorologi, logika, etika, estetika, filsafat umum, kemudian filsafat ilmu khusus, matematika, biologi, sosial, linguistik, psikologi, politik, dan ekonomi, hukum, budaya, agama, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah cabang-cabang dari filsafat. Baik, selanjutnya adalah hubungan antara filsafat dan agama. Meskipun ada banyak studi tentang hubungan antara filsafat dan agama, ada beberapa hubungan yang cenderung bertentangan, ada yang integrasi, ada yang hubungannya itu independensi. Tapi yang saya masukkan di sini adalah hubungan yang terintegrasi. Ini ada keterkaitan antara agama dan filsafat.
Pengertian agama yang dimaksud di sini adalah pengertian agama yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut, yaitu kitab suci, sistem sosial, sistem ritual, sistem hukum. Dan agama juga memiliki unsur pengetahuan. Ada ilmu, ada informasi, ada jawaban-jawaban dari kegelisahan dari manusia. Dan filsafat sebagai sebuah seni dalam bertanya, karena kekritisan dari filsafat, maka jika dalam filsafat melahirkan pertanyaan-pertanyaan, di situ dia membutuhkan agama untuk memberikan jawabannya. Karena ada informasi-informasi dalam yang tidak dapat diperoleh manusia kecuali dari agama. Banyak sekali. Jadi agama memang banyak menyediakan informasi, pengetahuan yang tidak mungkin bisa dijawab dari akal manusia. Misalnya apa? Misalnya adalah informasi tentang hari akhir, informasi tentang penciptaan alam semesta. Meskipun ada teorinya, tapi agama memberikan contoh yang lebih jelas tentang teori penciptaan alam semesta. Misalnya lagi tentang keimanan, tentang nama-nama Tuhan, Asmaul Husna, sifat-sifat Tuhan. Dan filsafat tidak mampu mencapai pengetahuan seperti itu. Filsafat hanya mampu menggapai pengetahuan bahwa ada Tuhan, tapi yang tidak tahu sifatnya berapa. Dan agama memberikan jawabannya. Dan Tuhan mempunyai sifat Asmaul Husna 99, memiliki malaikat, memiliki nabi-nabi dan rasul, memiliki kitab suci dan sebagainya. Itu adalah informasi yang diperoleh dari agama. Maka hubungan filsafat dan agama adalah jika filsafat melahirkan pertanyaan, maka agama yang memberikan jawabannya. Baik, ini adalah manfaat belajar dari filsafat. 3 alasan mengapa kamu harus belajar filsafat menurut Pak Farudin Faiz. 1. Filsafat melatih kita berpikir dengan logis dan benar. 2. Filsafat berarti cinta terhadap kebijaksanaan. 3. Filsafat membuat kita tidak hidup secara mekanis, ikut-ikutan, taklid, dan mengalir tanpa tahu mau apa. Favoritmu nomor berapa? Selengkapnya baca Sebelum Filsafat, buku pengantar filsafat untuk pemula. Oke, manfaat filsafat pertama tadi adalah kita tidak ikut-ikutan tadi kan. Kita menjadi seseorang yang mandiri, karena filsafat memupuk kemandirian sikap dan pemikiran. Yang kedua adalah mengasah ketajaman untuk mampu memilah mana hal yang inti dan tidak inti, atau esensial dan tidak esensial dalam hidup ini. Karena filsafat tadi, karena kita berpikir, jadi pikiran kita menjadi tajam sehingga kita tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak inti. Kadang kita menjadi gelisah, misalnya ada pada hal-hal yang tidak penting. Bahkan ada berita yang mana ada seorang yang rela membunuh seorang karena ingin memiliki handphone misalnya. Ada yang rela bunuh diri karena paketannya habis misalnya. Kan pada hal-hal yang tidak penting, tapi akhirnya menyita waktunya di situ. Dan dengan filsafat kita mampu mengasah ketajaman untuk memilah hal-hal yang penting dan tidak penting dalam hidup ini. Yang ketiga adalah memupuk. Yang ketiga adalah membuka kemungkinan-kemungkinan pemahaman baru atau intellectual game. Karena filsafat ini dia berpikir secara intelektual menggunakan akal, maka kita menjadi banyak pengetahuan yang lahir dari pemikiran kita secara mandiri. Dan itu menjadi game, sesuatu yang menarik dan membuat kita tuh bermain dalam pikiran kita. Baik, yang terakhir adalah bagaimana relevansinya filsafat bagi pemikiran Islam dan moderasi beragama. Tadi karena filsafat memupuk kemandirian, maka filsafat itu adalah sebagai sebuah intellectual independence, kemandirian berpikir. Karena kemandirian berpikir, filsafat itu mengajarkan kita untuk
berpikir itu sendiri, berpikir. Oleh karena itu filsafat mengajarkan kita untuk tidak fanatisme terhadap segala sesuatu itu, sehingga kita menjadi tidak mudah terpengaruh. Freedom from ideologism, kebebasan dari ideologisme, mengajari kita untuk bebas dari ideologisme. Jika ada dua ideologis ekstrim, maka kita menjadi freedom of dua ideologi itu, maka kita bersikap menjadi moderat. Yang ketiga adalah toleransi for the different point of view, bisa menerima adanya perbedaan pandangan. Maka filsafat ini mengajarkan kita untuk terbiasa dengan perbedaan pandangan, tidak kaget karena kita fokus pada pemahaman yang lebih luas, karena kita merasa tidak tahu, merasa belum benar, ada yang lebih benar dan ada yang lebih benar, maka kita terus mencari sebuah kebenaran yang lebih baik. Yang keempat adalah being aware that philosophical understanding of a reality is joint program of all philosophers. Menjadi sadar bahwa pemahaman filosofis suatu realitas adalah program bersama semua filosofi. Jadi dengan mencoba bertanya, mendalami dan mengembangkan dan mensintesiskan pemahaman terdahulu, maka filsafat ini menghargai pemahaman-pemahaman para pandangan filosof sebelumnya. Maka para pembelajar filsafat ini sangat menghargai hasil pemahaman keagamaan yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu dan mencoba meneruskan dan mengembangkan proses tersebut. Oleh karena itu, karena pembelajar filsafat adalah orang yang sangat mencari kebenaran, upaya memahami realitas keagamaan Islam secara utuh menyeluruh hanya bisa diraih apabila ada komunikasi dan pembangunan yang dialektis, maka ia akan menjadi penerus dari program filosof sebelumnya. Maka ia tidak menjadi orang yang mudah untuk menjustifikasi pemahaman orang lain salah atau benar. Baik, oke, sekian dari materi ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.